Saya masih percaya Indonesia ini marketnya masih bagus. Kalau bermarket come early, it should be about the policy making problem. Itu yang kita lihat. Oke. Nah, berarti tadi kan Bro Fahru udah bilang ya, bahwa dengan kondisi kayak sekarang kan harusnya bisa dibilang discretionary spending kita tuh akan meningkat gitu ya. Kan dengan harga komoditas kayak sekarang gini. Nah, berarti kita nangkep lah ya. Berarti kalau sektor per sektor mungkin Bro Fahru kalau energi berarti bullish nih, gitu kan. Nah, di other sector berarti kalau yang tadi aku nangkep berarti kan otomotif, kayak mungkin retailer, dan juga bisa dibilang kan properti gitu ya. Nah, mungkin kita bahas sedikit aja mengenai ini. Mungkin mengenai properti nih Bro Fahrul gitu ya. Nah, menurut Bro Fahrul sendiri dengan kondisi kayak sekarang, which is dimana kan komoditi bagus. Tapi at the same time ada juga pihak-pihak yang bilang, oh hati-hati loh, properti ini suku bunga kan mau naik, bisa killing kredit punya growth nanti ke depan ya kan. Nah, kalau menurut pandangan Bro Fahrul sendiri, sebenarnya dengan kondisi komoditas sekarang yang pasti menimbulkan inflasi dan suku bunga nanti mungkin naik, ini net-netnya masih positif apa bagaimana? Kalau saya lihatnya net-netnya positif ke properti. Dan saya bilang sebenarnya kalau bunga tahun depan tahun lalu rendah itu for a reason, dan rendahnya juga bukan rendah yang bagus. Emangnya suku bunga rendah kreditnya muncul? Nggak ada kan bank yang mau ngasih kredit tahun lalu? Nggak ada. Jadinya sekarang itu saya lihat bunganya agak naikkan dikit nggak apa-apa, yang penting kreditnya ngucur. Kemarin kredit growth udah 9%, soon bakal double digit, jadi saya lihat ya harusnya dengan di properti itu tidak terlalu, sentimennya harusnya tidak terlalu negatif ya. The only negative thing for the property itu kita udah mau masuk tahun pemilu. Biasanya udah tahun pemilu itu wait and see, itu yang kita lihat. Awal tahun saya sangat bullish on the property market sebenarnya ya. Cuman gara-gara ada mungkin isunya small cap terus asing nggak bisa masuk, itu yang mungkin bikin sahamnya nggak bisa masuk ya. Mungkin kalau udah tahun depan sih saya agak concern sama pemilu aja sih, gitu kira-kira. Di tengah income orang yang naik, ini ada pemilu, biasanya during election, people wait and see sebelum beli rumah. Biasanya kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut Bro Fahrul itu ya bisa dibilang ya, meskipun sekarang suku bunganya misalnya naik, tapi yang penting kan pendapatan misalnya orang naik lebih tinggi, it's no problem sebenarnya. Pendapatan naik lebih tinggi, kreditnya dari bank itu naik lebih tinggi, itu nggak masalah. Jadinya saya walaupun bertahun-tahun, kalau zaman dulu ingat ya, my year's call itu adalah Indonesia suku bunganya rendah. Alhamdulillah udah kejadian, tapi sayangnya not for good reason. Saya lihatnya ini bunga naik for good reason. Ekonomi muter lagi, uang keluar dari bank, bayar bunga mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting ekonominya berputar, itu harapan kita. Iya, betul. Daripada bunganya rendah, tapi penghasilan turun ya bro ya, nggak bisa ngambil juga kan kalau kayak begitu. Kejadian. Bunga rendah, harga rendah. Harga apa yang nggak murah? Saya waktu itu nginep di Bali, di Nusa Dua, itu bisa hotel bagus, cuman 2 juta doang, kapan lagi? Yang biasanya 4 juta jadi 2 juta, tapi itu kan nggak bagus juga pada dasarnya. Bisnis orang jelek kan? Itu dia. Sekarang harganya balik, semuanya harga balik, harga meningkat, margin improve, gaji pegawai juga bisa naik. Bisa ada hiring baru. Iya, betul. Dan spending juga banyak ya, spendingnya jadi banyak. Benar, karena itu saya jauh lebih cinta inflasi daripada deflasi. Kenapa? Karena yang invest saham, returnnya juga bisa lebih tinggi, dan juga yang petani bunga mau beli obligasi, yieldnya lebih bagus. Itu kondisi inflasi, itu ya kita ini. Ya, oke. Nah, ini ada satu juga pendapat di luar sana, mumpung tadi Bro Fahrul bahas soal inflasi dan deflasi ya. Ini inflationary period gitu ya, orang bilang ya. Lu lebih bagus beli yang value stocks daripada growth stocks. Karena memang kalau kita lihat pun dari secara grafik ya, kalau aku lihat ya, apalagi pas komoditas lagi oke, biasanya memang value stock lebih perform nih daripada growth stock gitu kan. Nah, kalau daripada Bro Fahrul sendiri, maksudnya ini kan data ya, kita lihat gitu ya. Tapi kalau penjelasan backdropnya mungkin Bro Fahrul bisa kasih ke teman-teman tuh kenapa in inflationary period itu tuh biasanya value stocks tuh perform better daripada growth stocks. Itu sebenarnya itu ada 2 periode itu yang berbeda ya. Periode inflationary situation, modal itu scarce, kita kekurangan uang. Kalau di deflationary situation itu berbeda, kita kelebihan uang. Kalau periodenya itu kekurangan uang bro, setiap peser, setiap perak, setiap rupiah, setiap dolar itu begitu berharga. Karena kalau kita pinjam sama bank, bunganya double digit gitu. Terus nyarinya susah, juga orang mau minjemin gitu. Jadinya di kondisi seperti itu, kalau saya lihatnya itu
value stock yang menawarkan apa namanya itu ya hal-hal yang real, sesuatu yang punya underlying kan. Value stock itu ada bisnisnya, terus juga valuasinya juga jauh lebih rendah, itu cenderung memang perform well di kondisi yang inflationary period. Di inflationary period, karena itu kita value stock. Kenapa? Karena capital scarce at the time. Orang care dengan value apa yang dia ingin dapatkan. Setiap uang itu dihitung di kondisi inflationary period. Sebaliknya, kalau di kondisi deflationary period, uang itu banyak tapi bisnis nggak ada, bro. Siapapun yang bisa mendatangkan bisnis akan diapresiasi. Itu kondisi deflationary period 10 tahun terakhir, 2011 sampai sekarang. Dan sekarang, mungkin kalau dengar juga itu my years old call dari tahun 2015, we are in deflation. Saya dari akhir tahun 2021 sudah bilang, our deflationary period is already over. And the logic of investment should be totally different. Kalau ada yang ceritanya bahwa ya kita harus memvalue itu, we need to value growth stock, I think it's different now. Different, we need to have a look at the value, doing discounted cash flow very carefully, okay? Kita expect mana nih uangnya yang bisa memberikan IRR yang bagus, yang reliable, itu akan dicari apa namanya upside yang lebih tinggi. Dan jangan lupa, kalau ada orang yang nanya, kenapa Warren Buffett kaya? What I can tell you is Warren Buffett itu memulai investasinya di awal periode inflasi besar. The Fed, Warren Buffett mulai tahun 60-an, terus Jimmy Carter, inflation, Volcker naikin suku bunga, itu adalah masa jaya kekayaannya Warren Buffett. Karena itu, dan memang sangat rely on fundamental analysis. Dan saya lihat dengan inflationary period yang akan ada ke depan, bukannya jelek ya, kita harus tahu what kind of style of investment yang bakal jalan. Yang saya lihat kalau kemarin-kemarin growth jalan, sekarang sudah enggak. Dengan inflasi yang naik, kita harus lihat value. Kita harus lihat semua orang yang bikin cash, yang punya cash flow, itu yang harus kita yang harus kita apresiasi, kira-kira seperti itu. Dan biasa kalau kita ngeliat ya, cycle antara value dan growth ini, kalau sekali kejadian itu bisa panjang ya bro ya, bisa kayak 10 tahun. Bisa panjang, ini sebenarnya paling tricky itu. Paling tricky to determine now is inflation or deflation. Kalau saya sih lihatnya di luar data, kita lihat fakta di sekeliling kita. Kalau fakta-fakta di sekeliling kita, kalau deflation, kalau di kondisi deflation itu adalah banyak orang nawarin pinjaman mudah, itu gambar itu ciri-ciri deflation itu. Kalau banyak orang, nah ini ceritanya, kalau di periode deflation, banyak orang yang nawarin pinjaman. Di periode inflation, banyak yang minjem, tapi nggak ada orang yang mau minjemin uang. Itu perbedaan dari falang material. Karena yang satu ada periode kelebihan uang sama periode kekurangan uang. Dan kita di Indonesia sebenarnya lagi beralih dari periode deflation ke inflation sebenarnya. Iya. Setuju. Karena kita sekarang udah memasuki masa di mana kalau gua kasih lu $1, 2 tahun lagi balik berapa, bro? Bukan kayak dulu yang itu kira-kira bisa di-burn. $1 gua habis nggak apa-apa, yang penting valuation-nya naik gitu kan. Sekarang udah berbeda. Udah nggak bisa lagi kayak gitu. Udah, it will be a totally different game. 10 tahun yang lalu kita bisa bilang jualan tapi kita numpuk banyak pelanggan nggak bayar kita minta investor buat injek lagi bisa. Ke depan nggak bisa lagi. Yang kita butuh itu adalah buyer kita yang injek kita lewat penjualan. Nah, itu paling penting. Habis ini it's time to bikin penjualan yang bagus, good margin, itu bakal dilihat. Iya, oke. Nah, ini bisa dibilang. Nah, sama ini satu sebuah tema yang bakal menarik yang belum banyak orang bahas, bahwa yang akan balik juga di periode inflation ini adalah cerita globalisasi dan juga economies of scale itu gone. Kan ceritanya semuanya dibikin di China, if you remember berapa tahun terakhir. Tapi dengan adanya resiko geopolitik di China juga tidak murah lagi. Saya lihatnya apa yang tadinya sudah hilang di Indonesia dibikin di China, itu akan balik lagi. Bisa kayak otomotif komponen, busi, karoseri, apalagi chemical komponen, itu bisa balik lagi sebenarnya ke Indonesia. So, kita bisa bilang FDI bakal meningkat ke Indonesia, bro ya? Saya lihat, kalau kemarin-kemarin mungkin kalau talking about FDI, saya long term skeptic. But dari tahun ini saya nggak skeptik lagi, karena memang ini waktunya untuk balik lagi bikin di Indonesia. Dan kalau tren ini akan kira-kira puncak inflationary period, ini kira-kira bagaimana? Kalau tensi global politik itu bakal meningkat, puncak inflationary period itu menurut saya adalah
ketika kita melihat iPhone langsung buatan California. Itu nanti kalau saya lihatnya ya. Extreme, if talking about extreme inflation, we could find iPhone dibikin di California. iPhone dibikin di California, 50 juta rupiah satu buah iPhone. Not anymore 20. Okay. Iya, oke. Nah, mungkin betul. Ini pertanyaan terakhir aja. Yeah. Dalam kondisi seperti sekarang, menurut Bang Fahrul, sektor apa yang nggak interesting untuk diinvest dalam kondisi inflationary period kayak sekarang, which is ini bisa jadi kita masih di awal, jadi bilang ya, masih at the very early stage lah, gitu, atau middle stage lah gitu. Nah, jadi sektor apa yang perlu di-avoid dalam kondisi kayak sekarang? Construction is deflationary play. Construction avoid. Okay. Itu udah gone berarti. Construction itu bisa jalan gara-gara ada excess capital. Kalau nggak ada excess money lagi udah nggak jalan. Uang udah muter lagi soalnya sekarang after this. Oke. How about tech? Ya? Kalau teknologi. Kalau teknologi gimana Bro Fahrul dengan kondisi inflation period yang kayak sekarang? Teknologi yang saya lihat sebenarnya di tahun 2022 ini adalah tahun di mana valuation discovery yang asli itu muncul. Valuation discovery di bunga yang naik, banyak perusahaan startup yang dipaksa munculin cash flow muncul, di situ akan kelihatan sebenarnya. Di situ akan kelihatan real value-nya itu harus berapa. Jadi apakah langsung hilang nggak? Langsung hilang nggak? Mereka tetap banyak yang relevan pada dasarnya. Tapi tidak sebanyak sekarang. Mungkin ride hailing tinggal 1 atau 2 company, terus e-commerce 1 atau 2, itu aja pada dasarnya. Dan mereka harus bikin profit. Dan itu akan membuat kita, makanya mereka juga mikir-mikir, kalau saya benar-benar nggak mau jalan keluar, baru saya belanja di e-commerce. Bukan gara-gara males, lalu langsung pencet-pencet beli e-commerce, kira-kira kayak gitu. Oke, nah mungkin kita jawab satu pertanyaan dari penonton ya, Pak Fahrul ya. Pak Fahrul, untuk long term bond Indo yang paling cantik, yang yield 7 atau 8% untuk antisipasi kenaikan BI rate tahun ini. Oh, bond. Kalau saya saran saya ngambil bond corporate tahun ini ya. Oke. Bond corporate kalau nyari yang tenornya panjang, kalau saya nggak salah nanti bisa hubungi Trimegah, kalau nggak salah bondnya Excel bagus tuh, ada yang nanti yang panjangnya. Excel oke dong, kalau nggak ada tahun kan dia. Sampai 5 tahun lagi masih ada lah company-nya gitu. Kredibilitas bagus, punya asing ya udah ya. Iya, betul. Corporate bond dan yield-nya masih bagus. Oke, boleh deh, ini satu lagi nih terakhir. Pak Fahrul, apakah sekarang saatnya berarti masuk ke sektor properti? Which is kalau kita lihat ya bro ya, saham properti ini kan bisa dibilang udah nggak kemana-mana lah berapa tahun ini, meskipun marketing sales-nya udah improve segala macem gitu kan. Nah, what do you think gitu dengan kondisi kayak sekarang? Apalagi kan kalau orang kan suka bilang ya, in macroeconomy law itu inflationary itu hedge-nya itu salah satunya properti. Saya mungkin boleh tambah satu lagi bro Fahrul. Kenapa gold price susah naik dari levelnya sekarang ini udah 11 tahun di sini gitu. Kenapa ini udah inflationary? Ya, gold price sama properti. Kalau gold price saya pada dasarnya bearish on gold price dari tahun lalu, dari akhir tahun lalu pada dasarnya sampai tahun ini. Saya nggak suka sama gold price sudah mulai stagnan ya. Kalau saya sih lebih lihat ini. Mungkin saya punya jawaban yang firm itu 1 tahun terakhir. Gold price itu sebenarnya itu adalah proksi dari uang nganggur. Kan uang nganggur kemarin gold 2020, 2021. 2020 dan 2021 sehingga kondisi sekarang ini ketika semuanya balik ke real sektor, gold itu adalah aset yang bakal paling terpukul. Saya sampai sekarang masih bearish gold. Satu hal juga, itu lawan gold satu, ketika ekonomi real sektornya jalan. Lawan gold juga yang kedua, karena gold itu selalu dipakai lindung nilai, dan karena orang bingung mau beli apa, kan selalu beli gold. Pendalaman pasar keuangan yang terjadi di seluruh dunia, munculnya produk-produk keuangan baru yang lucu-lucu seperti Bitcoin, lalu juga banyaknya isu saham baru, itu juga faktor pembuat gold itu berat. Karena itu kalau kita sadar, setelah global financial crisis, gold sudah tidak bisa naik lagi gara-gara dominasi sektor keuangan di dunia itu makin kuat. Makin banyak orang ngeluarin bond lah baru, makin banyak orang ngeluarin instrumen baru, makin nggak jalan gold itu sebenarnya. Kapan nanti gold itu akan jalan? Gold itu akan jalan ketika credit market global freeze. Kita nggak tahu itu kapan kejadian. Ada global default, aset keuangannya hilang, itu baru nanti goldnya jalan.
Kalau sementara money creation sekarang sama aset baru itu terus muncul, gold saya tidak favorable, itu yang kita lihat. Oke. Nah ini tadi bro, yang satu kita masih ini yang property bro. So, do you think Property ya? right now the best time to enter property stock atau mungkin beli properti yang To buy property, yes. To buy property, yes. Kalau untuk buy property stock, saya sebenarnya udah merasa bersalah karena dari awal tahun saya sudah promote property stock, but it is not running yet anyway. It is good, but I don't know. Kayaknya butuh asing masuk deh, itu masalahnya kan. Yeah. Kalau nggak ada asing masuk, waiting Indonesia di atas 2%, asing terpaksa ngeliatin particular stock, masuk kencang baru propertinya naik. Itu kondisinya. Kalau ngandalin fund lokal aja, the confidence is not that high. Iya. Setuju bro ya, karena kalau kita lihat sekarang itu kayaknya fund tuh lebih pilih-pilih ya. Maksudnya fundamentalnya murah, bagus, tapi siapa nih mau celupin kaki duluan kan, hajar kakak duluan nih ya. Itu yang gimana ya? Ya benar, nggak ada, itu nggak bisa. Jadinya kita nggak bisa predict animal spiritnya kapan muncul. Nggak muncul sampai hari ini masuk properti. Kalau saya sih prefer beli propertinya sekarang. It's time to buy properti, bunga agak naik dikit nggak apa-apa. Bisnis kita kan udah balik tahun ini, cash flow kita udah balik kan. Yang punya bisnis udah balik ya, belilah properti, genjot perekonomian nasional. Nanti kalau udah bullish, MSCI Indonesia di atas 2% baru beli saham properti, kira-kira kayak gitu. Ya, apalagi ini kita udah deket ya bro, weighting kita dengan 2% ya. 2%. Udah very dengan 2%. Yeah. Hopefully dengan kita ISG bisa sun 74, 75, weighting kita ini bisa langsung cross the 2% mark berarti ya bro. Iya benar. Oke. Teman-teman, ini kita rasa udah cukup ya untuk hari ini. Thank you Bro Fahrul. Oke, thank you Bro Billy. Sering-sering aja ya. Thank you very much ya. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi besok hari ya teman-teman ya. Selamat malam.